بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka berbekal dengan amal saleh, dalam rangka menyongsong negeri akhirat, dan itulah tujuan diciptakannya manusia. Bukanlah tujuan manusia untuk semata-mata bersenang-senang dengan kehidupan dunia, sebab dunia ini fana, sementara balasan akhirat itu kekal abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 96, Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu dunia akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yakni akhirat adalah kekal. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia tentu saja begitu menawan di mata kita saat ini di dunia. Namun ada amalan saleh yang kekal abadi yang disebut dengan al-baqiyatus salihat, yang lebih manfaat untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ayat di atas menyebutkan dua perkara yang menjadi perhiasan dunia dan kebanggaan dunia, yakni harta dan anak-anak. Para ahli tafsir menjelaskan bahawa didahulukan harta daripada anak-anak, sebab seorang akan mengumpulkan harta dulu sebelum memiliki anak. Juga karena tatkala seseorang memiliki anak namun tak ada harta, tentu hanya akan merepotkan. Disebutkan di dalam kitab At-Tanwir wa Tahrir, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang banyak orang berbangga-bangga dengannya. Bahkan ada di antara manusia yang hidupnya hanya fokus untuk harta dan anak-anak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa al-baqiyat as-salihat, amalan kebaikan yang abadi pahalanya itu lebih baik daripada keduanya. Namun amat disayangkan banyak manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah malah anaktirikan bahkan mengabaikan amal saleh. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tahukah kita apa itu al-baqiyat as-salihat? Ada beberapa penjelasan dari para ahli tafsir tentang hal tersebut. Yang pertama, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahawa al-baqiyat as-salihat adalah kalimat tahlil, tahmid, tasbih, takbir dan hauqalah, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, bacaan yang kekal dan baik ialah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji milik Allah.
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah. Sungguh zikir-zikir yang agung di atas lebih mulia daripada harta yang melimpah dan anak-anak yang membanggakan. Yang kedua, beberapa ahli tafsir diantaranya Al-Mujahid mengatakan bahawa al-baqiyatus salihat adalah seluruh amal saleh yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Hak Allah sangat banyak seperti salat, puasa, salat malam, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hak-hak manusia seperti berbakti kepada orang tua, mengurusi anak dan istri, bersedekah, membayar zakat kepada orang-orang fakir. Maka semua bentuk amal saleh disebut dengan al-baqiyat as-salihat, yakni amalan yang kekal lagi saleh, karena ia akan tersisa sampai akhirat. Berbeda dengan harta yang dikumpulkan, maka tidak akan dibawa menuju akhirat. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taysirul Karimur Rahman. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-baqiyat as-salihat di dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lantas mengapa al-baqiyatus salihat bisa lebih baik dari harta dan anak-anak? Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 sebab. Di antaranya yang pertama, karena al-baqiyatus salihat bisa lebih baik, semua orang bisa meraihnya dan mengamalkannya. Adapun harta dan anak-anak belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Yang kedua, karena al-baqiyatus salihat itu abadi, sedangkan harta dan anak-anak tidak bisa abadi dan terus menerus bersamanya. Bisa jadi dia yang meninggalkan harta dan anak-anaknya, atau harta dan anak-anaknya yang meninggalkannya. Adapun al-baqiyatus salihat tidak akan meninggalkannya dan selalu bersamanya hingga ke dalam kuburnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena al-baqiyatus salihat ganjaran kenikmatannya sempurna, sedangkan harta dan anak-anak kenikmatannya terbatas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur itu ada 3. 2 yang akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya. Dan amalnya yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman fitnah semacam ini, mari kita senantiasa terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beramal saleh, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala baik di kala lapang maupun di kala sempit, di kala susah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan mengingatkan kita sebagai umatnya, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di masa lapangmu, di masa suka dan bahagia,
maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu tatkala engkau sedang dalam keadaan duka, dalam keadaan susah dan sempit, dalam keadaan memiliki permasalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hambanya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulangi kalimat ini, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Sebesar apapun permasalahan hidup kita, sebesar apapun musibah yang menimpa kita, bila mana tatkala kita mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenal Allah di masa lapang kita, di saat-saat kita bahagia, maka tatkala kita ditimpa musibah, ujian dan berbagai macam rintangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan pendirian kita di atas iman dan Islam, di atas sunnah, hingga akhir kehidupan ini Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina fil Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli bilalil muslimin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma amitna ala hali husnil khatimah. Allahumma amitna ala al islam was sunnah ala fahmi salafil ummah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.